Ya, Ibu Uci. Oke, Terima silakan. kasih. Ya, silakan selanjutnya Bapak Ibu. Siapa lagi? Iya, saya Bu Ramadan Oh Rim. iya, silakan. Ya, silakan Pak Ramadan. Dua kelompok. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Kabar baik, Pak. Sehat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya, kita dahului dengan berdoa. Mungkin Sumarjono bisa pimpin kita dalam doa untuk mulai pelajaran. Silakan. Baiklah, terima kasih Pak Rema. Kita berdoa supaya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Cukup? Oke, baik. Terima kasih Sumarjono sudah membawakan teman-temannya dalam doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu, ya. Kira-kira langsung aja siapa yang tidak sempat hadir hari ini, langsung saja disebut namanya. Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Kalau hadir semua, kita mulai pelajaran. Ingat bahwa pendidikan, kata orang pendidikan itu mahal, ya. Memang betul pendidikan itu mahal, tetapi ya ketika kalian punya kemauan yang keras, ya, kemauan keras untuk mau belajar, maka akan ada jalan yang terbuka nantinya. Jadi intinya bahwa kalian harus semangat dan pantang menyerah, karena pendidikan itu harus dilalui walaupun dengan keadaan yang pahit. Mungkin itu sedikit motivasi dari Bapak. Oke, selanjutnya materi yang kita bahas minggu lalu, ada yang masih ingat? Syarat-syarat interaksi, Pak. Oke, syarat-syarat interaksi. Coba Akbar, kalau bisa Akbar jelaskan apa-apa saja syarat dalam interaksi sosial itu. Silakan. Ya Pak, menurut pengetahuan saya syaratnya interaksi itu ada dua, komunikasi dan kontak. Ya, oke. Jadi syarat itu ada dua, yaitu komunikasi dan kontak. Oke. Itu adalah materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk materi kita kali ini, ya, yang kita akan bahas adalah masih berkaitan dengan materi di pelajaran sebelumnya, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun indikator yang akan dicapai, yang harus kalian capai dalam materi ini adalah yang pertama, ya, kalian harus mampu menganalisis bentuk interaksi, ya, kemudian membedakannya dalam bentuk yang asosiatif dan disosiatif, serta kalian diharapkan mampu menunjukkan atau mengungkapkan contoh interaksi yang bersifat asosiatif dan disosiatif di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran saintifik ini, dengan pendekatan saintifik ini, ya, kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya, dan metode mandiri, ya, diskusi dan informasi dari berbagai sumber. Karena sumber yang kita pakai sekarang ini, ya, dari bahan ajar dan buku-buku penunjang lainnya, maka kalian bisa menggunakan sumber-sumber tersebut untuk belajar. Terus untuk selanjutnya kalian bisa memperhatikan beberapa hal yang Pak sajikan ini, ya, melalui slide. Kalau yang bisa silakan bersuara atau menunjukkan tangan, mengangkat tangannya. Maka Pak mohon supaya kalian tolong menganalisis gambar-gambar ini di Meka dulu. Saya, Pak. Saya. Ya, silakan. Gambar nomor 1, Pak. Itu Ya, orang nomor 1. tawuran. Sepertinya bentuk dari interaksi disosiatif karena mengarah kepada konflik, Pak. Oke, bagus sekali. Jawaban yang bagus. Kita beri aplaus dulu untuk Meka. Oke, ya, itu untuk gambar 1. Selanjutnya untuk gambar 2. Saya Silakan. Pak. Ya, Bambang dulu, coba. Bambang, silakan Bambang. Kalau gambar 1 disosiatif, gambar 2 asosiatif, Pak. Itu kerjasama, gotong royong, Pak. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bambang. Oke, selanjutnya untuk gambar 3 dan gambar 4. Bapak mau dengar suaranya Eva, tolong Eva, silakan. Iya Pak, gambar nomor 3 saya Pak. Ya, itu kayaknya disosiatif itu Pak, karena persaingan Pak. Gimana Sumarjono? Betul apa
benar atau salah ini gambarnya? Penjelasannya dari Betul Eva sekali, tadi. Pak. Oke ya, jadi gambar nomor 3 itu adalah bentuk interaksi yang sifatnya disosiatif karena di situ terjadi apa? Persaingan. Saingan. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, kalau tanggal merah umumnya itu di hari apa? Hari libur lah, Pak. Umumnya tanggal merah itu Hari Minggu lah, Pak. Oke, hari Minggu. Oke, jadi hari Minggu itu adalah hari libur yang mana hari Minggu atau tanggal merah di hari Minggu itu berlaku di Indonesia. Namun tahukah kalian bahwa tanggal merah yang libur untuk di hari Minggu, ya, hari Minggu itu selalu tanggal merah karena di situ ada libur. Sebenarnya itu adalah budaya orang Barat, diadopsi oleh orang Indonesia, sehingga setiap hari Minggu itu ya baik instansi pemerintah maupun swasta itu dijadikan sebagai hari libur. Oke, jadi ini ya. Jadi dari materi atau dari gambar-gambar tadi itu bisa kita simpulkan bahwa interaksi yang asosiatif itu adalah interaksi yang positif yang mengarah pada kesatuan atau kerjasama, ya sifatnya. Oke, misalnya seperti gotong royong, asimilasi dan lain-lain. Kemudian interaksi yang sifatnya disosiatif itu adalah interaksi yang mengarah pada konflik atau perpecahan. Contohnya seperti penyebaran hoax dan lain sebagainya. Ya. Karena kenapa dikatakan penyebaran hoax itu sebagai suatu interaksi yang sifatnya disosiatif? Ada yang tahu? Kenapa? Saya, Pak. Nah, ya, silakan. Karena dengan menyebarkan hoax itu akan berdampak pada perpecahan, Pak. Akan menimbulkan perpecahan. Bagus sekali. Nah, kalau mau lihat contoh hoax yang paling sering kalian lihat itu adalah, coba kalian lihat isi SMS-nya ya. Isi SMS-nya itu kan selalu ada SMS yang modelnya seperti ini. Padahal sebenarnya itu adalah SMS hoax atau yang ketika kita meladeni maka bisa jadi kita yang ditipu oleh orang lain ya. Jadi intinya bahwa hoax itu juga termasuk interaksi yang sifatnya disosiatif. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian masih semangat enggak nih? Kalian harus semangat karena kegiatan berikutnya ini adalah kalian akan bekerja secara kelompok ya. Untuk kelompoknya bisa kalian lihat langsung di LKPD-nya. Jadi untuk kelompok 1 itu ketuanya Dwi Mekasari ya. Kelompok 2 itu ketuanya adalah Suci, dan kelompok ketiga itu ketuanya adalah Bambang ya. Jadi masing-masing kelompok ya itu tolong perhatikan anggotanya ya. Nah, kemudian tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok ini adalah yang pertama, kalian disuruh untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi yang baik asosiatif maupun disosiatif yang terdapat dalam gambar-gambar tersebut ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya, anak-anak sekalian, kalian akan disuruh mendeskripsikan atau mencari contoh tentang interaksi yang sifatnya asosiatif dan disosiatif yang ada di sekitar lingkungan kalian. Paham ini anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, ya, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh diskusikan secara berkelompok, tetapi pekerjaannya itu atau jawabannya itu ditulis masing-masing atau per individu, karena nanti hasil kerja kalian ini nanti akan dinilai sebagai evaluasi. Kalau sudah paham, Pak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan kegiatan ini atau diskusi kelompok ini. Silakan. Nah, untuk sumber belajarnya ya, untuk dia mencari jawabannya itu seperti yang Pak sampaikan di awal tadi ya, kalian bisa mengambil dari buku ya, dari buku cetak yang kalian pegang, ataupun dari bahan ajar yang telah dibagikan. Ya. Jika ada kesulitan atau kurang jelas, ya tolong ditanyakan ya, biar diskusinya berjalan lancar dan pekerjaannya selesai tepat waktu. Sudah semua. Oke, sudah. Jadi sudah selesai semua, ya. Silakan.
Oke Pak, terima kasih. Saya mewakili dari kelompok. Krisis yang pertama yaitu bentuk-bentuk kerjasama yang berupa gotong royong. Yang kedua, bentuk koalisi. Yang ketiga, bentuk asistensi yaitu perkawinan campuran. Yang keempat, ajang balap yaitu ada lomba. Yang kelima, bentuk akulturasi artinya percampuran tanpa harus menghilangkan budaya aslinya. Yang keenam yaitu orang-orang melakukan demonstrasi. Terima kasih. Itu menurut pendapat kelompok kami. Oke, selanjutnya di kelompok Bambang silakan. Untuk kelompok asosiatif, jadi terdapat di gambar 1 Pak. Itu ada gotong royong, ini juga ada di kampung saya tuh Pak. Sering gotong royong itu memperbaiki jalan yang berlubang Pak. Karena kena mobil-mobil sawit dengan muatan berat, jadi masyarakat itu gotong royong. Jadi itu saya anggap termasuk interaksi asosiatif gitu Pak. Oke, bagus. Berikutnya gambar 6 ini jelas disosiatif sekali Pak, karena di situ terjadi konflik Pak. Kalau konflik ini sangat berbahaya Pak, karena bisa mengganggu jalannya interaksi yang kita harapkan dengan baik Pak. Terima kasih, demikian dari kelompok kami Pak. Oke, terima kasih Bambang sudah mempresentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bambang yang sudah mempresentasikan kelompoknya. Nah, dari hasil presentasi Bambang tadi, kira-kira sudah sesuai atau sudah benar atau ada yang masih kurang? Silakan ditanggapi di kelompok lain. Ada yang nggak ada Pak, bagus sekali. Ada yang mau ditanggapi? Iya Pak. Oke, tidak ada. Oke, baiklah. Nah, terima kasih Bambang juga sudah tadi menyebutkan contoh contoh dari interaksi yang sifatnya asosiatif dan disosiatif tadi ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sudah kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Mari kita beri aplaus untuk ketiga kelompok tersebut. Oke, anak-anak, jadi untuk materi kita yang sudah kita pelajari tadi ya, sekarang kita tiba di penghujung materinya. Pak ingin mendengarkan kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita pelajari, terutama adalah materi tentang bentuk-bentuk interaksi. Nah, untuk itu ya, saya persilahkan kepada anak-anak sekalian untuk mencoba menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dari tadi ini Pak tidak mendengar suaranya Sumarjono ya. Coba Sumarjono berikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari. Silakan. Oh iya Pak. Mana suaranya Sumarjono? Ya. Dari apa yang Bapak sampaikan, bahwasannya saya menyimpulkannya interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, Pak, dengan media tertentu dan tujuan tertentu, Pak. Kemudian di dalamnya ada bentuk interaksi sosial. Itu ada 2, yaitu yang asosiatif dan disosiatif, Pak. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi itu adalah kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, Pak akan mencoba untuk menambahkan, ya. Jadi, hari ini materi yang kita pelajari itu adalah tentang bentuk-bentuk interaksi. Nah, seperti yang kita tahu secara garis besar itu, interaksi terbagi menjadi 2, ya. Bentuknya itu ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif, ya. Nah, yang asosiatif itu biasanya mengarah pada kerjasama, sedangkan disosiatif biasanya mengarah pada perpecahan atau persaingan, bahkan menjurus kepada konflik, ya. Nah, kemudian dari bentuk-bentuk interaksi tersebut, ya, tadi di kelompok 3 juga sudah mencontohkan bentuk interaksi atau contoh interaksi yang sifatnya asosiatif dan disosiatif yang ada di lingkungannya, ya. Maka dari itu harapan Bapak, ya, kalau interaksi yang sifatnya positif itu seyogyanya seharusnya kalian tingkatkan, sedangkan untuk interaksi yang sifatnya negatif, misalnya tadi adalah minum-minuman keras, ya, sehingga terjadi perkelahian, itu sebisa mungkin kalian harus hindari karena itu adalah kegiatan atau perbuatan yang sifatnya negatif, karena itu juga merusak nama
baik baik nama baik orang tua maupun nama baik kalian sendiri. Oke, jadi itu kesimpulan dari Bapak ya. Nah, selanjutnya ada tugas tambahan. Jadi tugasnya seperti ini. Bisa dilihat tugasnya, anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Ya, jadi Pak tampilkan. Nah, untuk link Padletnya ini ada di LKPD ya, atau nanti Pak share di WA ya. Kalian tinggal buka linknya dan mengerjakan apa yang disuruh atau apa yang Pak sampaikan di link tersebut. Nah, untuk batas waktu pengumpulan tugasnya ini ya, sebelum kita memulai pelajaran di pertemuan selanjutnya, kalian harus sudah selesai mengerjakan ini dan akan Pak nilai dengan segera supaya bisa diumumkan pada saat kita masuk di pertemuan selanjutnya. Paham ini anak-anak tugasnya? Sebelum menutup pembelajaran kita kali ini ya, Pak ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ya, ketika di rumah atau ketika berada di tempat-tempat umum ya, sebisanya atau sepandainya kita untuk menjaga jarak, karena dan jangan lupa memakai masker serta sering-seringlah mencuci tangan karena itu semua dapat menghindarkan kita dari virus corona ini. Nah, itu pesan dari Bapak ya. Karena kita memulai pembelajaran tadi itu dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa ya. Pak silakan Sumarjono Ketua Kelas untuk menutup pembelajaran kita ini dengan doa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rema. Marilah teman-teman kita berdoa untuk menutup kegiatan kali ini. Dengan sikap sempurna berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Sumarjono sudah membawakan doa. Baiklah anak-anak sekalian ya, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Sepertinya semakin ke depan semakin baik ya Bapak Ibu dalam presentasi presentasinya. Silakan Bapak Ibu ada yang berikan komentar terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang lain Bapak Ibu. Monggo. Saya tambah sedikit Pak. Ya silakan Bu. Silakan. Tadi yang kurang satu saja Pak, menurut saya postur tubuh dalam penyampaian materi itu kurang. Mungkin bisa ditambahi dengan gerakan tangan atau bagaimana gitu, atau ekspresi. Oke, Bu. Ya itu paling tidak gerakan tangan seperti itu untuk memperjelas materi Pak. Itu saja. Oke Bu. Oke. Terima kasih Bu. Saya Pak. Ya, selanjutnya Bu. Bu Mika silakan. Tadi saya melihat yang di awal itu, yang penyampaian tujuan, Bapak masih menggunakan bahasa yang masih terlalu tinggi untuk dipahami oleh siswa. Jadi kalau bisa bahasanya lebih diturunkan sedikit seperti itu. Untuk yang lainnya sudah bagus, tinggal nanti semoga ada penampilan Padletnya tadi ya Pak ya. Karena saya lihat Bapak mau menampilkan Padlet, cuman karena kondisi kayaknya belum bisa. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Silakan yang lainnya masih ada lagi Bapak Ibu. Ya cukup Bu. Oke, cukup ya. Cukup Bu. Jadi ini sudah semakin baik ya. Saya katakan tadi Pak Ramadan dari persepsi, kemudian tujuannya katakan Ibu tadi ketinggian ya. Tapi tidak apa-apa Bu, biar supaya berlatih lebih anak-anak kan nanti ke jenjang universitas. Saya rasa tidak masalah. Kemudian Bapak menggunakan modelnya discovery learning, kemudian menggunakan bahasa yang lain sangat bagus sekali. Kemudian materinya juga, kemudian mulai gambar, kemudian tadi diskusi kelompoknya juga saya lihat aktif sekali. Kemudian Bapak melakukan penguatan kepada siswa kembali, sangat bagus ya Pak ya, penguatan kembali seperti itu. Kemudian kesimpulan materi dari siswa dulu, kemudian baru gurunya. Nah, kemudian tadi Bapak juga menggunakan tugas tambahan menggunakan link, menggunakan LKPD. Jadi saya rasa sepertinya tambahannya yang teman-teman saja tadi Pak, saya tidak ada tambahan. Sepertinya sudah bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Ini teman-teman semakin hari semakin baik. Terima kasih Bu. Betul Pak. Oke, kita beri hapus dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Kita beri hapus supaya kita semangat hari ini.